No contact 2. Arah sering terlihat seperti kebuntuan. Kamu diam, dia diam. Tidak ada pesan, tidak ada tanda, tidak ada kepastian. Di titik ini, banyak orang bertanya dalam hati, siapa yang sebenarnya kalah? Tapi pertanyaan itu sendiri sudah salah arah. Karena dalam keheningan seperti ini, yang sedang diuji bukan hubungan, bukan siapa yang lebih kuat menahan rindu, melainkan siapa yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Ketika kamu memutuskan nomor kontak, biasanya ada tujuan tersembunyi. Entah berharap dia sadar, menyesal, atau kembali mencari. Lalu tiba-tiba dia juga ikut diam. Disitulah pikiran mulai berisik, ego mulai berbicara. Kamu mulai menghitung hari, menafsirkan makna, dan diam-diam bertanya, apakah kamu sudah tidak penting lagi? Padahal, realitasnya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih menantang. Kamu sedang dihadapkan pada ruang kosong yang memaksa dirimu berhadapan langsung dengan batinmu sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal yang keras, namun membebaskan. Kita tidak mengendalikan tindakan orang lain, kita hanya mengendalikan penilaian dan respons kita. Diamnya dia bukan sesuatu yang bisa kamu atur, sekeras apapun kamu ingin memahaminya. Yang bisa kamu atur hanyalah bagaimana kamu memaknai diam itu. Apakah kamu melihatnya sebagai penolakan, atau sebagai jeda yang memberimu kesempatan untuk kembali berdiri tegak tanpa sandaran siapapun? Nomor kontak 2 arah seringkali membuat seseorang merasa kehilangan posisi, seolah-olah jika tidak ada yang mengejar, berarti tidak ada yang peduli. Padahal, justru disinilah letak ujian sebenarnya. Apakah harga dirimu bergantung pada reaksi orang lain, atau berdiri di atas nilai yang kamu bangun sendiri? Banyak orang runtuh bukan karena ditinggalkan, tapi karena mereka belum pernah benar-benar berdiri sendiri. Dalam keheningan ini, pikiran akan mencoba mengisi kekosongan dengan asumsi. Kamu membayangkan dia baik-baik saja, mungkin lebih bahagia tanpamu, mungkin bahkan sudah melupakanmu. Semua gambaran itu terasa nyata. Padahal, sebagian besar hanyalah cerita yang diciptakan oleh ketakutan. Stoikisme menyebut ini sebagai penderitaan ganda. Kamu menderita bukan karena fakta, tapi karena tafsiranmu terhadap sesuatu yang belum tentu benar. Pertanyaannya bukan lagi kenapa dia diam, tapi apa yang diam ini ajarkan tentang diriku. Apakah kamu gelisah karena kehilangan orangnya, atau karena kehilangan validasi yang biasa kamu dapatkan darinya? Apakah yang kamu rindukan adalah hubungan, atau rasa diinginkan? Kejujuran pada diri sendiri di fase ini seringkali menyakitkan, tapi justru itulah awal dari kekuatan yang nyata. Nomor kontak 2 arah juga membuka satu kemungkinan yang jarang dibicarakan. Mungkin dia tidak menghubungimu bukan karena tidak peduli, tapi karena dia juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Namun stoikisme tidak meminta kita untuk berspekulasi. Ia meminta kita untuk kembali ke wilayah kendali. Apapun alasan diamnya dia, hidupmu tetap berjalan, waktumu tetap berharga, energi mentalmu terlalu mahal untuk dihabiskan pada sesuatu yang tidak bisa kamu pegang. Di titik ini, banyak orang tergoda untuk memecah diam, sekadar untuk memastikan dirinya masih berarti. Tapi disitulah ujian semakin nyata. Apakah kamu akan bertindak dari ketenangan, atau dari kegelisahan? Orang yang kuat bukan yang paling lama menahan diri, tapi yang tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Diam yang lahir dari ketenangan berbeda dengan diam yang penuh harap. Jika dia akhirnya menghubungi atau tidak, itu berada di luar kendalimu. Yang berada di tanganmu adalah bagaimana kamu keluar dari fase ini sebagai pribadi yang lebih utuh, bukan lebih kosong. Nomor kontak 2 arah bukan permainan menang kalah. Ia adalah cermin. Dan yang sedang diuji pada akhirnya bukan siapa yang lebih dulu bicara, tapi siapa yang mampu tetap utuh meski tidak ada yang datang menyelamatkan. Ketika kamu mampu duduk tenang dalam keheningan tanpa merasa ditinggalkan, disitulah posisi terkuatmu lahir. Bukan karena kamu kebal rasa, tapi karena kamu tidak lagi menjadikan reaksi orang lain sebagai penentu arah hidupmu. Dan saat itu terjadi, entah dia kembali atau tidak, kamu sudah tidak berada di tempat yang sama. Ada satu fase yang paling berbahaya, saat dia ikut melakukan nomor kontak. Bukan karena sunyinya, tapi karena di fase inilah banyak orang tanpa sadar melakukan kesalahan fatal yang merusak posisi, harga diri, dan ketenangan batin mereka sendiri. Kesalahan ini tidak selalu terlihat dari luar, bahkan sering dibungkus dengan dalih sekadar ingin tahu, atau cuma memastikan. Padahal, dari dalam, kesalahan ini lahir dari satu sumber yang sama. Ketidakmampuan duduk tenang dengan ketidakpastian. Ketika dia ikut diam, pikiran langsung mencari pegangan. Kamu mulai membuka ulang percakapan lama, membaca nada kalimat, menafsir, jeda,
dan mencoba menemukan makna tersembunyi di balik keheningan. Disinilah kesalahan pertama terjadi. Kamu menyerahkan kendali emosimu pada sesuatu yang tidak memberi jawaban. Stoikisme sejak awal mengingatkan bahwa penderitaan terbesar bukan berasal dari peristiwa, tapi dari penilaian kita terhadapnya. Saat kamu terus-menerus memikirkan diamnya dia, kamu bukan sedang memahami situasi, kamu sedang memperpanjang penderitaan. Kesalahan berikutnya lebih halus, tapi dampaknya lebih dalam. Mengintip tanpa disadari, melihat statusnya, memeriksa media sosialnya, memperhatikan siapa yang menyukai unggahannya. Dari luar terlihat sepele, tapi secara mental, itu adalah bentuk keterikatan. Kamu mungkin tidak mengirim pesan, tapi batinmu terus hadir di hidupnya. Di titik ini, nomor kontak hanya terjadi secara fisik, bukan emosional. Dan selama itu terjadi, ketenangan tidak akan pernah benar-benar datang. Lalu muncul dorongan paling berbahaya, keinginan untuk memastikan bahwa kamu masih berarti. Ini sering berujung pada pesan singkat yang tampak netral, sapaan ringan, atau alasan basa-basi. Padahal, di baliknya, ada harapan yang tidak diucapkan. Stoikisme memandang tindakan seperti ini sebagai kekalahan batin. Bukan karena menghubungi itu salah, tapi karena motivasinya lahir dari kegelisahan, bukan dari kejernihan. Ketika kamu bertindak untuk meredakan cemas, kamu sedang melatih dirimu untuk selalu bergantung pada respons orang lain. Kesalahan fatal lainnya adalah menjadikan nomor kontak sebagai strategi manipulasi. Diam dengan harapan dia panik, rindu, atau kembali. Saat dia ikut diam, strategimu runtuh, dan kamu merasa gagal. Padahal, sejak awal kamu menempatkan dirimu di posisi yang rapuh. Stoikisme tidak pernah mengajarkan hidup sebagai permainan reaksi. Ia mengajarkan kemandirian batin. Begitu tujuanmu adalah mengubah perilaku orang lain, kamu sudah menyerahkan kebebasanmu sendiri. Dalam diamnya dia, banyak orang juga terjebak pada kesalahan membandingkan diri. Kamu mulai merasa kurang, tidak cukup menarik, tidak sepenting dulu. Kamu mengukur nilai dirimu dari absennya seseorang. Ini adalah bentuk pengkhianatan halus pada diri sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh opini orang lain, tapi oleh kualitas pikirannya sendiri. Saat kamu membiarkan diamnya, dia mendefinisikan nilaimu. Kamu sedang menjauh dari dirimu sendiri. Yang paling ironis, kesalahan-kesalahan ini sering dilakukan sambil merasa sedang kuat. Padahal kekuatan sejati bukan menahan diri sambil menderita, melainkan tidak lagi membutuhkan reaksi untuk merasa utuh. Nomor kontak bukan ujian siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling jujur pada motivasinya sendiri. Apakah kamu diam karena tenang, atau karena berharap? Saat dia ikut nomor kontak, sebenarnya hidup sedang memberimu kesempatan langka, melihat di mana letak ketergantunganmu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membebaskan. Kesalahan fatal hanya terjadi jika kamu menolak belajar dan terus mengulang pola yang sama. Namun jika kamu mampu melihat diam ini sebagai latihan batin, bukan ancaman, maka kamu tidak hanya menjaga posisi, kamu membangun fondasi yang tidak mudah runtuh oleh siapapun pada akarnya. Tidak menghubungi, bukanlah kemenangan, ketenangan yang menjadi ukuran. Dan ketenangan tidak lahir dari menunggu pesan, tapi dari berhenti menjadikan pesan sebagai pusat hidupmu. Ada momen dalam hidup ketika tidak ada pesan yang datang. Tidak ada tanda, tidak ada kejelasan, hanya dan di momen itulah, banyak orang terjebak dalam satu kesalahan yang terlihat wajar, tapi diam-diam melemahkan. Menunggu kabar, menunggu penjelasan, menunggu seseorang berubah pikiran. Padahal, menunggu dalam konteks ini bukan bentuk kesabaran, melainkan penangguhan hidup. Ketika dia diam, pikiranmu sering berkata bahwa waktu seakan berhenti, seolah hidupmu sedang berada di mode jeda, sampai dia melakukan sesuatu. Stoikisme melihat ini sebagai ilusi yang berbahaya. Waktu tidak pernah berhenti. Yang berhenti hanyalah arahmu. Dan setiap hari yang kamu habiskan untuk menunggu adalah hari di mana energimu tidak digunakan untuk bertumbuh. Menunggu memberi rasa aman palsu. Selama kamu menunggu, kamu tidak perlu mengambil keputusan. Kamu tidak perlu menghadapi kenyataan yang mungkin menyakitkan. Namun harga dari rasa aman itu mahal. Kamu menunda proses menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Diamnya dia seharusnya menjadi sinyal. Bukan untuk menunggu, tapi untuk bergerak. Bukan bergerak ke arahnya, melainkan bergerak kembali ke hidupmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya investasi yang tidak bisa dirampas oleh siapapun adalah kualitas dirimu. Saat kamu berhenti menunggu dan mulai bertumbuh, fokusmu bergeser dari hasil ke proses. Kamu tidak lagi bertanya apakah dia akan kembali, tapi apakah hari ini kamu lebih kuat,
lebih tenang, dan lebih sadar dibanding kemarin. Pertanyaan itu mengembalikan kendali ke tanganmu. Bertumbuh bukan berarti pura-pura tidak peduli. Ia berarti berhenti menjadikan seseorang sebagai pusat gravitasi emosimu. Kamu tetap bisa merasakan kehilangan, rindu, atau kecewa. Tapi, perasaan itu tidak lagi menentukan arah langkahmu. Kamu berlatih menjalani hari tanpa menunggu sinyal eksternal untuk merasa baik-baik saja. Inilah latihan batin yang jarang dibicarakan, tapi sangat menentukan. Saat kamu mulai bertumbuh, ada perubahan halus yang terjadi. Kamu berhenti memeriksa ponsel dengan harapan. Kamu mulai mengisi waktumu dengan hal-hal yang dulu tertunda. Tubuhmu bergerak, pikiranmu terasah. Duniamu perlahan melebar kembali, bukan karena dia menghilang, tapi karena kamu berhenti mengecilkan hidupmu hanya pada satu titik. Stoikisme menyebut ini sebagai kembali ke wilayah kendali. Kamu tidak mengendalikan apakah dia akan diam selamanya atau suatu hari muncul kembali, tapi kamu sepenuhnya mengendalikan bagaimana kamu merespons hari ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk bertumbuh adalah pernyataan sunyi bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang berhenti hadir. Ironisnya, ketika kamu benar-benar berhenti menunggu, beban emosional mulai terangkat. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tapi karena kamu tidak lagi menjadikan jawaban itu sebagai syarat untuk melangkah. Kamu mulai menemukan ritme baru, identitas yang tidak bergantung pada siapapun. Dan di titik itu, apapun yang terjadi selanjutnya tidak lagi mengancam keutuhanmu. Jika suatu hari dia kembali, kamu menyambutnya dari posisi yang lebih kokoh, bukan dari kekosongan. Dan jika dia tidak pernah kembali, kamu tidak runtuh, karena kamu sudah berjalan jauh. Diamnya dia bukan akhir dari ceritamu. Ia hanya penanda bahwa sudah waktunya berhenti menunggu dan mulai bertumbuh. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menghormati hidup yang masih berjalan di dalam dirimu. Banyak orang memasuki nomor kontak dengan satu harapan tersembunyi. Ini akan membuatnya kembali. Seolah diam adalah strategi cerdas, jeda adalah alat, dan waktu adalah umpan. Namun ketika hari berlalu tanpa kabar, barulah terasa bahwa nomor kontak bukan sekadar taktik hubungan. Ia adalah tes mental, dan tidak semua orang siap menghadapi apa yang diuji di dalamnya. Tes ini tidak mengukur seberapa kuat kamu menahan diri untuk tidak menghubungi. Ia mengukur seberapa dalam ketergantungan emosionalmu. Saat kamu diam tapi pikiranmu terus berada di hidupnya, kamu sebenarnya belum benar-benar pergi. Tubuhmu mungkin tidak mengirim pesan, tapi batinmu masih menunggu jawaban. Disitulah nomor kontak berubah dari strategi menjadi cermin yang jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul ketika kita menggantungkan ketenangan pada hal di luar kendali. Dalam nomor kontak, hal itu terasa jelas. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk merindukanmu, menyadari kesalahannya, atau berubah pikiran. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mengamati apa yang muncul di dalam dirimu saat kontrol itu dilepaskan. Gelisah, takut ditinggalkan, keinginan untuk memastikan semua itu bukan musuh, tapi sinyal. Tes mental ini sering terasa kejam karena ia sunyi. Tidak ada lawan yang terlihat, tidak ada dialog, tidak ada penutup yang rapi. Yang ada hanya dirimu dan pikiranmu sendiri. Dan di sanalah banyak orang kalah. Bukan karena situasinya terlalu berat, tapi karena mereka belum terbiasa hidup tanpa pegangan eksternal. Nomor kontak memaksa kamu belajar berdiri tanpa disanggah. Ketika kamu menjadikan nomor kontak sebagai strategi, kamu diam dengan syarat. Ada ekspektasi yang diam-diam kamu simpan. Saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, kamu merasa gagal. Stoikisme memandang ini sebagai sumber kekecewaan yang bisa dihindari. Begitu kamu melepas tujuan untuk mengendalikan hasil, tes mental ini berubah menjadi latihan pembebasan. Diam bukan lagi alat untuk memengaruhi, tapi ruang untuk membersihkan. Di fase ini, kamu mulai menyadari betapa seringnya hidupmu sebelumnya berputar di sekitar reaksi orang lain. Pesan mereka menentukan moodmu, perhatian mereka memberi rasa aman. Nomor kontak memutus pola itu secara paksa, dan memang terasa menyakitkan. Tapi rasa sakit ini bukan hukuman. Ia adalah proses detoks dari ketergantungan emosional yang selama ini dianggap normal. Tes mental ini juga menguji kejujuranmu pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin tenang? Atau hanya ingin diinginkan kembali? Apakah kamu siap menerima kemungkinan terburuk? Atau hanya berpura-pura kuat sambil berharap hasil terbaik? Stoikisme tidak menuntut kamu kebal perasaan. Ia hanya menuntut keberanian untuk melihat niatmu tanpa topeng. Seiring waktu, jika kamu bertahan bukan dengan menekan emosi, tapi dengan memahaminya, sesuatu berubah. Diam tidak lagi terasa mengancam.
Ketidakpastian tidak lagi melumpuhkan. Kamu mulai menemukan pusat stabil di dalam dirimu sendiri. Dan di titik itu, tes mental ini mulai menunjukkan hasilnya. Bukan dalam bentuk pesan masuk, tapi dalam bentuk ketenangan yang tidak bergantung. Nomor kontak bukan tentang siapa yang lebih dulu menghubungi. Ia tentang siapa yang keluar dari proses ini dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih mandiri. Jika kamu memahaminya sebagai tes mental, bukan strategi manipulasi, maka apapun hasil akhirnya, kamu tidak keluar sebagai orang yang sama. Kamu keluar sebagai seseorang yang lebih mengenal dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sot Dea Dayem, reaksi pertama yang muncul biasanya bukan rasa lega, tapi kegelisahan. Ada ruang kosong yang tiba-tiba terbuka, dan pikiranmu bergegas mengisinya dengan pertanyaan, asumsi, dan ketakutan. Diamnya dia terasa seperti ancaman, seolah sesuatu yang penting sedang menjauh dari genggaman. Padahal, jika dilihat dengan jernih, justru disitulah keuntungan terbesarmu tersembunyi. Diamnya dia menghentikan kebisingan eksternal yang selama ini membentuk ritme emosimu. Tidak ada pesan yang membuatmu berharap. Tidak ada balasan yang membuatmu cemas. Awalnya sunyi ini menyakitkan, tapi perlahan ia menciptakan jarak antara dirimu dan reaksi impulsif. Stoikisme memandang jarak ini sebagai anugerah, karena di sanalah akal sehat kembali mengambil alih dari emosi yang terburu-buru. Ketika seseorang berhenti merespons, permainan Terry-Color juga berhenti. Kamu tidak lagi terjebak dalam siklus menafsir sikapnya, membaca makna di balik kata-kata, atau menebak suasana hatinya. Energi mental yang sebelumnya terkuras, kini tersedia kembali. Diamnya dia memutus satu pola lama, ketergantungan pada stimulus dari luar untuk merasa baik-baik saja. Keuntungan lain yang jarang disadari adalah kejernihan. Dalam hubungan yang penuh emosi, banyak keputusan diambil dari rasa takut kehilangan, bukan dari nilai yang sehat. Sot Dea Dayem, rasa takut itu muncul ke permukaan, dan disitulah kamu bisa melihatnya dengan jelas. Stoikisme tidak meminta kamu menyingkirkan rasa takut, tapi mengamatinya tanpa langsung menuruti. Dengan kamu belajar membedakan antara kebutuhan yang sejati dan kebiasaan emosional. Diamnya dia juga memberimu kesempatan untuk mengukur dirimu, tanpa cermin dari orang lain. Selama ini mungkin kamu menilai diri dari seberapa cepat dia membalas, seberapa sering dia hadir, atau seberapa besar perhatian yang dia beri. Ketika semua itu hilang, pertanyaan yang tersisa adalah, siapa kamu tanpa validasi tersebut? Ini bukan pertanyaan yang nyaman, tapi sangat membebaskan. Karena jawaban yang lahir dari sana tidak bisa diambil oleh siapapun. Ada paradoks di sini. Sot Dea Dayem, kamu justru mendapatkan ruang untuk tumbuh. Kamu mulai mengisi harimu dengan hal-hal yang sempat tertunda. Pikiranmu tidak lagi berputar di satu titik. Dunia terasa lebih luas, bukan karena dia menghilang, tapi karena kamu berhenti mengecilkan hidupmu demi satu orang. Stoikisme menyebut ini sebagai kembali ke proporsi yang sehat. Diamnya dia juga melindungimu dari keputusan reaktif yang sering disesali. Tanpa jeda, banyak orang berkata atau bertindak dari luka, bukan dari kebijaksanaan. Keheningan memaksa kamu melambat, dan dalam perlambatan itu, kamu belajar memilih respons, bukan sekadar bereaksi. Ini adalah otot mental yang sangat berharga, bukan hanya untuk hubungan ini, tapi untuk seluruh hidupmu. Yang paling penting, diamnya dia mengembalikan kendali ke tempat yang seharusnya. Kamu tidak lagi hidup dalam antisipasi tindakan orang lain. Kamu hidup berdasarkan pilihanmu sendiri. Apakah dia suatu hari akan kembali atau tidak, itu menjadi informasi tambahan, bukan penentu arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati muncul ketika ketenangan tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar diri. Jadi, jika saat ini dia diam, jangan buru-buru melihatnya sebagai kerugian. Di balik sunyi itu ada ruang. Di balik ruang, ada kejernihan. Dan di balik kejernihan, ada kekuatan yang mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Diamnya dia tidak menghentikan hidupmu. Justru, jika kamu menggunakannya dengan sadar, diam itu bisa menjadi titik di mana hidupmu benar-benar mulai kembali ke tanganmu sendiri. Ada fase yang paling sunyi dalam hidup seseorang, ketika tidak ada pesan yang masuk, tidak ada yang mencari, tidak ada yang menanyakan kabar. Di titik ini, banyak orang merasa kecil, seolah keberadaannya menguap begitu saja. Namun justru di saat tidak ada yang menghubungi, posisi terkuatmu sedang terbentuk, meski kamu belum menyadarinya. Ketika tidak ada yang menghubungi, tidak ada pula yang menarik emosimu ke sana kemari. Tidak ada harapan yang ditarik, tidak ada kekecewaan yang dipicu. Yang tersisa hanyalah dirimu dan pikiranmu sendiri. Stoikisme melihat kondisi ini bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai kemurnian.
Karena hanya dalam keadaan tanpa gangguan, kamu bisa melihat siapa dirimu tanpa pengaruh luar. Banyak orang merasa kuat ketika diinginkan, dicari, atau dibutuhkan. Padahal itu seringkali bukan kekuatan, melainkan ketergantungan yang tersamar. Saat tidak ada yang menghubungi, ketergantungan itu terlepas. Kamu dipaksa berdiri tanpa sandaran emosional. Dan memang terasa goyah di awal. Tapi dari situlah otot mental mulai bekerja. Kekuatan tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kemampuan bertahan tanpa validasi. Di fase ini, egomu mungkin berteriak. Ia merasa terancam karena tidak lagi diberi makan oleh perhatian. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu masih penting? Masih berarti? Stoikisme mengajarkan untuk tidak melawan suara itu secara kasar, tapi juga tidak menuruti. Dengarkan, pahami, lalu lepaskan. Karena nilai dirimu tidak bertambah saat ada yang menghubungi, dan tidak berkurang saat tidak ada yang datang. Saat sunyi, kamu mendapatkan satu hal langka, kendali penuh atas waktumu. Tidak ada distraksi emosional, tidak ada drama yang menyedot energi. Kamu bisa mengarahkan fokus ke hal-hal yang benar-benar membangun. Tubuh, pikiran, keterampilan, dan arah hidupmu mulai mendapat ruang. Ini bukan pelarian, tapi pemulihan. Kamu berhenti hidup reaktif dan mulai hidup dengan intensi. Posisi terkuatmu bukan ketika kamu dibutuhkan, tapi ketika kamu tidak membutuhkan, bukan dalam arti dingin atau tertutup, melainkan utuh. Saat tidak ada yang menghubungi, dan kamu tetap tenang, itu tanda bahwa pusat hidupmu tidak lagi berada di luar dirimu. Stoikisme menyebut ini sebagai kemandirian batin, kemampuan untuk tetap stabil apapun yang terjadi di sekitar. Ironisnya, banyak orang baru menyadari nilainya sendiri setelah tidak ada yang mencarinya. Karena di sanalah kamu belajar memberi perhatian pada dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, bukan siapa yang peduli padaku, tapi apa yang perlu aku lakukan hari ini agar hidupku bergerak ke arah yang benar. Pergeseran pertanyaan ini tampak sederhana, tapi dampaknya besar. Jika suatu hari ada yang kembali menghubungi, kamu menyambutnya dari posisi yang berbeda. Bukan dari kekosongan yang berharap diisi, tapi dari keutuhan yang memilih. Dan jika tidak ada yang pernah kembali, kamu tetap berdiri. Karena hidupmu tidak pernah benar-benar berhenti. Saat tidak ada yang menghubungi, dunia mungkin terasa sepi. Tapi justru di sanalah kamu sedang membangun posisi terkuatmu, tenang, mandiri, dan tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Ketika hari demi hari berlalu, dan dia tidak juga menghubungi, ada dorongan kuat yang muncul dari dalam diri. Dorongan untuk melakukan sesuatu, apa saja, asal rasa hampa itu berhenti. Disinilah banyak orang tanpa sadar melangkah ke arah yang salah. Bukan karena niatnya buruk, tapi karena tindakannya lahir dari kegelisahan, bukan dari kejernihan. Dan ada beberapa hal yang justru seharusnya tidak kamu lakukan saat dia tidak menghubungi lagi. Hal pertama yang paling menggoda adalah mencari penjelasan di luar dirimu. Kamu mulai bertanya pada teman, mengulang cerita yang sama, berharap ada sudut pandang baru yang membuatmu merasa lebih baik. Padahal yang sering terjadi hanyalah memperpanjang luka. Stoikisme mengingatkan bahwa semakin sering kamu mengulang narasi penderitaan, semakin dalam ia mengakar. Tidak semua perasaan perlu diumbar, sebagian perlu dihadapi dengan tenang. Lalu ada kebiasaan mengawasi dari kejauhan, melihat aktivitasnya, membaca isyarat kecil di media sosial, menafsir unggahan, atau kehadirannya di tempat tertentu. Ini terlihat pasif, tapi sebenarnya sangat menguras. Kamu mungkin tidak menghubungi, tapi batinmu terus mengejar. Dalam kondisi ini, nomor kontak berubah menjadi ilusi. Kamu masih terikat, hanya saja dengan cara yang lebih sunyi. Hal lain yang sebaiknya tidak dilakukan adalah membentuk skenario di kepala. Kamu membayangkan alasan-alasan kenapa dia tidak menghubungi, lalu bereaksi seolah itu fakta. Stoikisme menyebut ini sebagai penderitaan yang diciptakan sendiri. Kamu tidak menderita karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang kamu bayangkan terjadi. Pikiranmu menjadi medan pertempuran yang tidak perlu. Ada juga dorongan untuk membuktikan diri, mengunggah hal-hal tertentu agar terlihat bahagia, sukses, atau baik-baik saja. Di baliknya sering ada harapan tersembunyi. Semoga dia melihat, semoga dia menyesal. Masalahnya, saat hidupmu dijalani sebagai pesan tidak langsung untuk orang lain, kamu kembali menyerahkan kendali. Kamu tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi untuk reaksi yang mungkin tidak pernah datang. Yang paling berbahaya adalah menyimpulkan nilai dirimu dari diamnya seseorang. Kamu mulai merasa kurang, tidak cukup menarik, tidak sepenting dulu. Ini adalah kesalahan yang menggerogoti dari dalam. Stoikisme dengan tegas menolak penilaian semacam ini. Nilai dirimu tidak naik saat ada pesan masuk, dan tidak turun saat tidak ada yang menghubungi. Nilai itu dibangun dari karakter, bukan dari atensi.
Saat dia tidak menghubungi lagi, jangan juga membeku. Ada perbedaan antara tenang dan berhenti hidup. Diam bukan alasan untuk menunda langkah, menutup diri dari dunia, atau mengurung diri dalam pikiran. Keheningan seharusnya menjadi ruang untuk bergerak ke dalam dan ke depan, bukan untuk stagnan. Yang paling penting, jangan mengambil keputusan besar dari emosi yang belum tenang. Entah itu memutuskan untuk menghubungi secara impulsif, atau bersumpah tidak akan peduli selamanya. Stoikisme mengajarkan jeda, bukan untuk lari dari perasaan, tapi untuk memberi waktu agar akal kembali memimpin jika dia tidak menghubungi lagi. Hidup sedang memberimu ujian kedewasaan, bukan ujian untuk bertahan dalam diam, tapi ujian untuk tidak menghancurkan dirimu sendiri dengan reaksi yang tidak perlu. Ketika kamu mampu tidak melakukan hal-hal yang melemahkan, kamu sudah melakukan satu hal terpenting, menjaga keutuhan batinmu. Dan dari sanalah langkah yang lebih tepat akan muncul dengan sendirinya. No, kontak dua arah seringkali terasa membingungkan, bukan karena keheningannya, tapi karena apa yang disentuhnya di dalam diri, ego manusia. Ketika kamu diam dan dia juga diam, yang paling terusik bukan selalu perasaan cinta, melainkan identitas. Ada bagian dalam diri yang merasa kehilangan peran, kehilangan posisi, kehilangan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Dan ego tidak menyukai ruang kosong. Ego terbiasa diakui. Ia hidup dari tanda-tanda eksternal, pesan, perhatian, respon. Saat semua itu hilang, ego mulai gelisah. Ia menuntut penjelasan, ingin memastikan bahwa dirinya masih penting. Nomor kontak dua arah menelanjangi kebutuhan ini dengan cara yang sangat jujur. Tanpa interaksi, ego tidak punya tempat bersembunyi. Yang tersisa hanyalah suara batin yang bertanya, apakah aku masih berarti? Stoikisme memandang ego sebagai sumber penderitaan jika dibiarkan memimpin. Bukan karena ego harus dimusnahkan, tapi karena ia sering mencampur adukan nilai diri dengan pengakuan orang lain. Dalam nomor kontak dua arah, ego merasa kalah, bukan karena banner-banner kehilangan, tapi karena tidak lagi memegang kendali atas narasi. Tidak ada reaksi yang bisa dimanipulasi, tidak ada respons yang bisa ditafsir sebagai kemenangan. Di titik ini, banyak orang tergoda untuk memecah diam, bukan karena rindu, tapi karena ego yang tersinggung. Keinginan untuk muncul kembali, untuk diingat, untuk memastikan bahwa dirinya masih punya tempat. Padahal, setiap tindakan yang lahir dari ego justru memperkuat keterikatan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan batin dimulai ketika kamu bisa membedakan antara kebutuhan sejati dan dorongan ego. Nomor kontak dua arah juga memperlihatkan satu kenyataan yang sulit diterima. Tidak semua diam adalah tentangmu. Ego cenderung memusatkan segala hal pada diri sendiri. Ia menafsirkan diam sebagai penolakan personal, sebagai penilaian atas nilai dirimu. Padahal, manusia punya dunia batin yang rumit. Diamnya seseorang seringkali lebih banyak bicara tentang dirinya sendiri daripada tentangmu. Ketika ego memimpin, kamu mulai membandingkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih cepat move on, siapa yang lebih tenang. Hubungan berubah menjadi arena kompetisi diam-diam. Stoikisme menolak permainan ini. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan tentang menang atas orang lain, tapi tentang tidak dikalahkan oleh dirimu sendiri. Setiap kali kamu berhenti membandingkan, ego kehilangan cengkramannya. Ada kekuatan besar saat kamu mampu melihat ego tanpa menghakimi. Kamu menyadari dorongan untuk diakui, keinginan untuk dibenarkan, rasa takut dianggap tidak penting, dan alih-alih bertindak atas semua itu, kamu memilih diam yang jernih. Diam yang tidak bertujuan membuktikan, tidak berharap efek, dan tidak menuntut hasil. Inilah bentuk kedewasaan emosional yang jarang dibicarakan. Seiring waktu, jika ego tidak lagi diberi panggung, sesuatu yang lebih tenang muncul. Kamu mulai merasakan keutuhan yang tidak bergantung pada siapapun. Nomor kontak dua arah tidak lagi terasa sebagai permainan kekuasaan, tapi sebagai fase penyelarasan diri. Kamu kembali ke pusat hidupmu sendiri, bukan untuk menutup diri, tapi untuk berdiri dengan lebih sadar. Pada akhirnya, nomor kontak dua arah bukan tentang siapa yang lebih kuat menahan diri, melainkan siapa yang mampu menurunkan egonya. Ketika ego tidak lagi mengendalikan tindakanmu, diam tidak terasa menyakitkan. Ia menjadi ruang di mana kamu berhenti mengejar pengakuan dan mulai menemukan kedamaian yang tidak perlu disahkan oleh siapapun. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di tengah nomor kontak, tapi jarang diucapkan dengan jujur. Bagaimana jika dia tidak pernah kembali? Pikiran ini biasanya datang diam-diam di malam hari, saat tidak ada distraksi. Dan justru karena pertanyaan ini menakutkan, banyak orang memilih menghindarinya. Padahal,
Di sanalah letak kebebasan yang sesungguhnya. Ketakutan terbesar bukan tentang kehilangan orangnya, melainkan kehilangan makna yang selama ini kamu gantungkan padanya. Kamu takut semua usaha, kenangan dan perasaan itu berakhir tanpa penutup. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bertambah ketika kita menolak kemungkinan yang berada di luar kendali. Bertanya bagaimana jika bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih penerimaan terhadap realitas yang mungkin terjadi. Jika dia tidak pernah kembali, hidupmu tidak berhenti. Namun egomu mungkin merasa seolah dunia runtuh. Karena selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu menjadikan kehadirannya sebagai salah satu pilar identitas. Ketika pilar itu hilang, kamu merasa goyah. Tapi justru di titik inilah, kamu belajar membangun struktur yang lebih kokoh yang tidak bergantung pada satu orang. Stoikisme mengenal konsep amor fati, mencintai apa yang terjadi, bukan sekadar menerima dengan terpaksa. Ini bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan keberanian untuk berkata, jika ini jalanku, aku akan tumbuh melaluinya. Membayangkan kemungkinan dia tidak kembali bukan untuk memadamkan harapan, tapi untuk memastikan bahwa hidupmu tetap punya arah tanpa syarat. Saat kamu benar-benar menghadapi kemungkinan terburuk, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Rasa cemas mulai berkurang, karena ketakutan terbesar telah dilihat, bukan lagi dihindari. Kamu berhenti hidup dalam antisipasi, dan mulai hadir di hari ini. Kamu menyadari bahwa banyak hal baik dalam hidupmu tidak pernah bergantung pada satu orang, meski dulu terasa sebaliknya. Jika dia tidak pernah kembali, itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti cerita itu memang berhenti di sana. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak mengendalikan akhir dari sebuah hubungan, hanya bagaimana kita bersikap di dalamnya. Nilaimu tidak diukur dari apakah seseorang memilih bertahan, tapi dari bagaimana kamu menjaga integritasmu saat harus melepaskan. Di titik ini, kamu mulai memindahkan pusat harapan, bukan lagi pada seseorang, tapi pada proses menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Kamu menaruh harapan pada disiplin, pada kebiasaan baik, pada arah hidup yang jelas. Dan harapan semacam ini tidak rapuh, karena ia tidak bergantung pada keputusan orang lain. Ironisnya, saat kamu benar-benar berdamai dengan kemungkinan dia tidak pernah kembali, kamu justru menjadi lebih bebas, tidak lagi menunggu, tidak lagi menafsir, tidak lagi menunda hidup. Dan jika suatu hari dia muncul kembali, kamu menyambutnya tanpa keterikatan yang sama. Bukan dari kekurangan, tapi dari pilihan. Namun jika dia memang tidak pernah kembali, kamu tetap melangkah, tidak dengan hati yang pahit, tapi dengan kesadaran bahwa hidupmu lebih luas dari satu cerita. Stoikisme tidak menjanjikan akhir yang manis, tapi ia menjanjikan ketenangan bagi mereka yang berani menghadapi kenyataan. Dan dalam ketenangan itulah, hidup terus berjalan bukan sebagai sisa, tapi sebagai awal yang baru. Saat kalian sama-sama diam, situasinya terasa menggantung. Tidak ada konflik terbuka, tapi juga tidak ada kepastian. Banyak orang terjebak di fase ini, merasa seolah hidupnya sedang ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Padahal, justru di saat seperti inilah, kamu punya ruang terbesar untuk menentukan arah. Bukan dengan memecah diam, tapi dengan melakukan hal-hal yang tepat di balik keheningan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menata kembali pusat hidupmu. Selama ada interaksi, mungkin tanpa sadar kamu menempatkan dia sebagai referensi utama. Moodmu mengikuti kabarnya, rencanamu menyesuaikan kehadirannya. Saat diam terjadi di kedua sisi, kamu diberi kesempatan langka untuk memindahkan pusat itu kembali ke dirimu sendiri. Stoikisme menyebut ini sebagai kembali ke wilayah kendali, tempat di mana ketenangan tidak tergantung pada siapapun. Di keheningan ini, biarkan pikiranmu melambat. Jangan terburu-buru mencari makna atau kesimpulan. Tidak semua jeda membutuhkan interpretasi. Banyak penderitaan muncul karena kita memaksa sesuatu yang belum jelas untuk segera jelas. Diam bersama adalah latihan kesabaran mental. Bukan untuk menunggu hasil, tapi untuk melatih ketahanan batin terhadap ketidakpastian. Gunakan ruang ini untuk memperkuat fondasi harianmu. Tubuh, pikiran, dan rutinitas adalah 3 hal yang sering diabaikan saat emosi mengambil alih. Saat kalian soma-suma diam, kembalilah pada hal-hal yang bisa kamu lakukan tanpa izin siapapun. Bergerak, belajar, bekerja, dan merawat diri bukan sebagai distraksi, tapi sebagai pernyataan bahwa hidupmu tetap berjalan dengan arah. Stoikisme mengajarkan pentingnya refleksi jujur. Dalam diam, tanyakan pada diri sendiri, bukan apa yang dia pikirkan tentangku, tapi apa yang sebenarnya aku butuhkan agar hidupku lebih sehat.
Pertanyaan ini menggeser fokus dari validasi ke nilai. Kamu mulai melihat hubungan bukan dari rasa takut kehilangan, tapi dari apakah ia selaras dengan pertumbuhanmu. Saat keheningan berlangsung, latih dirimu untuk tidak bertindak dari dorongan sesaat. Setiap keinginan untuk memecah diam, perhatikan sumbernya. Apakah itu lahir dari ketenangan atau dari kecemasan? Stoikisme tidak melarang tindakan, tapi menuntut kejernihan sebelum bertindak. Diam yang dijaga dengan sadar berbeda dengan diam yang penuh tekanan. Di fase ini, penting juga untuk menerima kemungkinan apapun tanpa mengunci diri pada satu hasil. Entah kalian akan berbicara lagi atau tidak, hidupmu tidak boleh berhenti di persimpangan ini. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi kesiapan mental untuk tetap utuh dalam segala skenario. Inilah sikap dewasa yang jarang terlihat, tapi sangat kuat. Ketika kalian sama-sama diam dan kamu mampu menjalani hari tanpa menunggu, tanpa menekan, tanpa menyusun strategi tersembunyi, kamu sedang melakukan hal terpenting, membangun stabilitas dari dalam. Dan stabilitas ini akan menentukan kualitas keputusanmu ke depan. Apapun yang terjadi, jika suatu hari keheningan itu pecah, kamu hadir sebagai pribadi yang lebih sadar. Jika tidak, kamu tetap melangkah tanpa kehilangan arah. Diam bukan kekosongan jika kamu mengisinya dengan pertumbuhan. Dan saat kalian sama-sama diam, lakukan satu hal yang paling berharga. Jadikan keheningan itu tempat kamu kembali menemukan dirimu sendiri.